Assalamualaikum teman-teman, ngerangkum bareng Teteh lagi yuk. Kali ini materinya tentang konseling pranikah. Sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe dulu ya. Konseling pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Tujuan KIE Kesehatan Reproduksi bagi calon pengantin, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kespro dan seksual bagi catin, petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya dapat memberikan KIE Kespro kepada catin, petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya dapat berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dalam pemberian KIE Kespro catin, terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi catin termasuk imunisasi TT. Manfaatnya, prosedur yang harus dilakukan tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan kesehatan lain biasanya. Anda dan pasangan membuat janji terlebih dahulu dengan dokter spesialis atau dokter umum, kemudian setelah melakukan wawancara singkat tentang sejarah kesehatan, PUS wajib melakukan pemeriksaan fisik dan rangkaian tes radiologi dan laboratorium untuk mendeteksi kelainan-kelainan apa saja yang mungkin diderita. Idealnya, pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan 6 bulan menjelang pernikahan. Namun, ukuran itu sebenarnya bersifat fleksibel dalam arti kapanpun dapat dilakukan, agar penyakit-penyakit yang mungkin terdeteksi dapat ditanggulangi terlebih dahulu. Hak reproduksi dan seksual memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat, memperoleh informasi dan pelayanan KB, pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan. Hak reproduksi juga mencakup informasi yang mudah, lengkap, dan akurat. KIE persiapan kehamilan pada masa pranikah. Yang pertama, persiapan fisik meliputi pemeriksaan status kesehatan, tanda-tanda vital, pemeriksaan darah rutin, HB, trombosit, leukosit, pemeriksaan darah yang dianjurkan, golongan darah dan resus, gula darah sewaktu, talasemia, hepatitis B dan C, torch, dan pemeriksaan urin. Selanjutnya, persiapan gizi, lalu status imunisasi TT, status TT1, lama perlindungannya 0, lalu jarak ke TT2 4 minggu setelah TT1, lama perlindungannya 3 tahun, TT3 6 bulan setelah TT2, lama perlindungannya 5 tahun, TT4 1 tahun setelah TT3, lama perlindungan 10 tahun, TT5 1 tahun setelah TT4, lama perlindungan 25 tahun. Lanjut ke kebersihan organ reproduksi. Jenis pemeriksaan kesehatan pranikah. Yang pertama, pemeriksaan hematologi rutin dan analisa hemoglobin untuk mengetahui adanya kelainan atau penyakit darah. Kedua, pemeriksaan urinalis lengkap dan memantau fungsi ginjal dan penyakit lain yang berhubungan dengan ginjal atau saluran kemih. Pemeriksaan golongan darah dan resus yang berguna bagi calon janin. Yang ketiga, pemeriksaan gula darah untuk memantau kemungkinan DM. Yang keempat, pemeriksaan HBsAg untuk mengetahui kemungkinan peradangan hati. Yang kelima, pemeriksaan PLDR atau RPP untuk mengetahui adanya kemungkinan penyakit sifilis. Yang keenam, pemeriksaan TORCH untuk mendeteksi infeksi yang disebabkan parasit toksoplasma, virus rubella, dan virus sitomegalo yang bila menyerang pada perempuan di kehamilan nanti. Materi KIE Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi calon catin. Yang pertama, persiapan pranikah, persiapan fisik, gizi, status imunisasi, dan menjaga kebersihan organ reproduksi, kesetaraan gender dalam pernikahan, kehamilan dan persalinan, komplikasi, pasca salin, inisiasi, menyusui dini, dan ASI eksklusif. Keenam, metode komplikasi untuk menunda kehamilan, 7 infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi dan HIV/AIDS, 8 termasuk pencegahan penularan dari ibu ke anak, 9 gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki serta pencegahannya, 10 mitos pada perkawinan.
Sekian rangkuman materi tentang konseling pranikah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.